warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 kelas A2, di mana akan menjelaskan mengenai materi pada kali ini, yaitu mengenai hubungan struktur aktivitas dari senyawa perangsang sistem saraf pusat. Mungkin langsung saja. Jadi di sini saya sebagai pemateri pertama, yaitu Dinda Pratiwi, akan mulai menjabarkan. Pada slide pertama di sini akan terlihat mengenai para ilmuwan atau peneliti yang menemukan mengenai sawah-darah otak, atau bahasa Inggrisnya itu blood-brain barrier, di mana sawah-darah otak atau blood-brain barrier sendiri itu merupakan struktur otak sebagai membran difusi yang esensial dalam menjaga normalitas hemostatis sistem saraf pusat. Nah, sawah-darah obat sendiri ini tuh terdiri dari sel-sel endotel yang tersusun sangat rapat di dalam kapiler otak. Nah, di sini terdapat bapak-bapak yang sudah menemukannya, yang mana pertama itu ditemukan oleh Paul Ehrlich saat melakukan pewarnaan. Nah, di situ dia itu menyatakan bahwa atau menunjukkan dari permeabilitas dari sawah-darah otak itu berhubungan dengan ukuran molekul dan secara langsung berhubungan dengan daya larut dalam lemak. Kemudian itu dilanjutkan penelitiannya oleh salah satu muridnya Ehrlich, yaitu Edwin Goldman, di mana ketika dia melakukan penyuntikan zat warna ke cairan spinal otak, itu menemukan kasus bahwa otak itu menjadi berwarna tetapi tidak pada bagian tubuh yang lain. Nah, ini secara singkat akan mendemonstrasikan adanya sawar di antara keduanya, di mana dinyatakan bahwa pembuluh darah itu sendiri berfungsi sebagai barrier karena memang sebelumnya itu tidak dapat ditemukan. Mungkin lanjut pada slide kedua, di mana ada mengenai fisioneurologi obat dari SSP. Jadi di sini obat SSP itu akan memberikan efek dalam penekanan atau menstimulasi dari seluruh atau bagian tertentu dari SSP. Nah, bila terdapatnya suatu penekanan terhadap pusat sensorik, maka akan terjadinya kelelahan, mengantuk, berlanjut hingga terjadinya kehilangan kesadaran. Nah, bila penekanan itu terhadap motorik, yang akan terjadi itu adalah kelemahan pada otot lurik, kelumpuhan ringan, hingga terjadinya kelumpuhan total. Selanjutnya itu mengenai dari stimulasi. Jadi stimulasi dari SSP ini bagi dari sensorik, ada yang motorik. Kalau untuk yang sensorik ini ternyata stimulasi pada sensorik akan menimbulkan suatu perasaan gembira, gelisah, sulit tidur, mudah marah, pikiran kacau, hingga terjadinya ilusi dan juga halusinasi. Sedangkan kalau mengenai stimulasi dari motorik, dia itu bisa menyebabkan tremor, kekejangan otak, hingga serangkaian konfusi, di mana pasca konfusi itu diikuti dengan adanya kelelahan otot atau yang disebut dengan paralisa. Nah, keadaan ini tuh diawali dengan terkendalinya gerakan motorik atau gerakan kasar halus. Selanjutnya, di sini ada prinsip kerjanya dari sistem obat penekanan pada SSP, di mana itu harus mampu menembus tadi blood-brain barrier atau sawar darah otak. Nah, selanjutnya mengenai mekanisme kerjanya itu dibagi atas 3. Jadi mekanisme kerjanya dari sistem penekanan sistem saraf pusat ini dengan cara memblok. Itu memblok yang pertama adalah hambatan dari postsinaptik, lalu menghambat dari prasinaptik, lalu yang ketiga itu dengan rangsangan langsung terhadap saraf. Jadi mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dibahas pada teman berikutnya. Saya Nuraini akan melanjutkan materi dari Saudari Dinda Pratiwi. Selanjutnya, stimulan susunan saraf pusat. Obat stimulan susunan saraf pusat dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, analeptika, yang kedua turunan metilsantin, yang ketiga perangsang psikomor, yang keempat halusinogen. Untuk analeptika,
Penggunaan utama dari analeptik adalah untuk merangsang pernafasan, yaitu dapat meningkatkan ventilasi pulmonari, meningkatkan respon rangsangan sensori, dan mempercepat pulihnya refleks normal sebuah anestesi. Selain menimbulkan efek rangsangan pernafasan, analeptika juga merangsang sistem saraf pusat. Pada dosis tinggi, analeptika dapat menyebabkan mual, muntah, aritmia jantung, dan kejang, serta menyebabkan reaksi psikotik seperti euforia, agitasi, kebingungan, dan halusinasi. Selanjutnya, obat golongan analeptika dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, niketamid. Niketamid terutama bekerja sebagai perangsang pernafasan pada medula, tetapi mekanisme kerja secara pasti belum diketahui. Niketamid digunakan untuk pengobatan depresi pernafasan yang disebabkan oleh penekanan sistem syaraf pusat seperti turunan barbiturat. Dosisnya yaitu 0,375 sampai 3,75 gram diberikan secara intravena atau intramuskular. Niketamid telah digunakan sebagai stimulan pusat dan untuk gangguan hipotensi. Yang kedua yaitu doxapram HCl. Doxapram menstimulasi CNS yang menyerupai niketamid. Efek stimulasi lebih dari pikrotoksin atau pentylentetrazol. Doxapram menunjukkan selektivitas lebih besar sebagai stimulan pernafasan dibandingkan niketamid. Tetapi gejala stimulan SPP umum masih sering. Efek stimulan pernafasan adalah hasil dari stimulan langsung dari pusat pernafasan di medula. Dosisnya yaitu 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan dapat diulangi dengan selang 5 menit. Onset setelah 5-10 menit, waktu paru 3,4 jam. Baiklah, di sini saya atas nama Nurul Ella Holifatul Aziz akan melanjutkan materi dari pemateri yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu efek samping dari doxapram HCl, yaitu yang pertama hipertensi, kedua taksisardia, ketiga aritmia, keempat obat kaku, dan yang kelima muntah. Batas keamanan obat ini tuh sempit, sehingga dosis untuk menimbulkan perangsangan pusat nafas tidak banyak berbeda dengan dosis yang menimbulkan kejang. Yang ketiga yaitu pentylentetrazol. Pentylentetrazol ini berikatan dengan reseptor GABA dan bertindak sebagai modulator negatif. Pentylentetrazol digunakan untuk pengobatan depresi pernafasan yang disebabkan oleh obat penekan sistem saraf pusat dan untuk shock terapi pada pengobatan depresi psikotik. Dosisnya diberikan melalui intravena atau subkutan dengan dosis 0,5 gram dapat diulang selang 30 menit bila diperlukan. Keempat yaitu pikrotoksin. Pikrotoksin itu terdapat pada biji tanaman Anamirta coculus. Pikrotoksin mempunyai efek perangsang pernapasan yang kuat. Mekanisme kerjanya dengan cara memblok hambatan prasinaptik. Pikrotoksin merupakan antagonis terhadap kerja neurotransmitter GABA. Pikrotoksin digunakan untuk pengobatan depresi pernapasan yang disebabkan oleh kelebihan dosis turunan barbiturat atau obat penekan sistem saraf pusat. Selanjutnya, strychnine sulfat. Strychnine dapat merangsang SSP dengan memblok secara selektif hambatan postsinaptik. Pada umumnya, strychnine digunakan sebagai campuran tonikum dan amarum. Dosis analeptik yaitu 2-8 mg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Intan Haryani. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai bemegrit.
Bemagrit yang strukturnya mirip barbiturat adalah stimulan sistem saraf pusat atau SSP, analeptika, serta dipakai untuk mengatasi keracunan turunan barbiturat. Bemagrit ini memiliki aksi antagonis pada reseptor GABA atau gamma aminobutyric acid. Adapun dosisnya yaitu 50 mg dengan pemberian secara intravena. Slide selanjutnya yaitu mengenai turunan metilsantin. Adapun rumus strukturnya dapat dilihat pada slide. Lanjut pada slide selanjutnya yaitu salah satu kelompok dari obat perangsang SSP adalah santin atau metilsantin, di mana obat utamanya adalah kafein, theobromine, dan theophylline. Dalam dosis kecil, turunan ini sering digunakan sebagai tonikum dan minuman penyegar. Mekanisme kerja turunan ini dapat merangsang korteks cerebral dan pusat medula, yang menyebabkan relaksasi otot polos terutama otot polos bronkus, merangsang SSP, otot jantung, dan meningkatkan diuresis. Slide selanjutnya yaitu yang pertama kafein. Kafein ialah stimulan sistem saraf pusat yang digunakan untuk mengurangi kelelahan fisik serta untuk mengembalikan mental agar lebih waspada. Kafein ini merangsang SSP sehingga tingkat kewaspadaan meningkat dan aliran darah lebih cepat dan meningkatkan fokus serta koordinasi tubuh yang lebih baik. Itulah materi yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Novita Mayansari. Saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya tadi. Nah, untuk turunan metilxanthin yang kedua, itu ada theophylline. Theophylline ini digunakan sebagai stimulan. Untuk penggunaannya dalam terapi asma bronkial. Theophylline merupakan salah satu obat yang memiliki indeks terapi yang sempit. Potensi toksisitasnya telah diketahui berhubungan dengan kadar theophylline utuh yang ada dalam darah. Bisa kita lihat pada slide ada gambar struktur dari senyawa theophylline yang ada di sebelah kanan atas. Lanjut, untuk slide berikutnya ada efek farmakologi dari theophylline. Perangsang SSP yang kuat, lebih kuat dari kafein, akan merangsang pusat napas di medula oblongata untuk memperkuat kontraktilitas diafragma yang mempunyai efek inotropik positif pada jantung untuk merelaksasi kuat otot polos bronkus yang menyebabkan meningkatnya kapasitas vital yang dimanfaatkan sebagai bronkodilator pada asma bronkial. Juga meningkatkan ekskresi air dan elektrolit dengan efek mirip diuretik diazid. Next, untuk slide selanjutnya, yang ketiga ada theobromine. Theobromine ini memiliki sifat umum dari xanthines lain, memiliki aktivitas yang lebih lemah daripada theophylline ataupun kafein sebagai stimulan pada SSP. Dosis besar dapat menyebabkan mual dan muntah. Theobromine ini telah digunakan untuk sifat bronkodilating dan pengobatan gangguan kardiovaskular. Bisa kita lihat pada slide ada gambar struktur senyawa dari theobromine yang ada di sebelah kanan atas saya. Next, untuk slide selanjutnya, ini ada gambar struktur aktivitas dari metilxanthin. Ada 3 senyawa. Yang pertama itu senyawa kafein yang ditandai dengan R, CH3 yang bersumber dari kopi 1,2%, teh 5%, dan guarana 4%. Kemudian yang kedua ada theophylline yang mempunyai R, CH3, dan H yang bersumber dari teh. Dan yang ketiga ada theobromine yang mempunyai RH dan CH3 yang bersumber dari coklat. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materinya yaitu hubungan struktur aktivitas senyawa metilxanthin. Senyawa xanthin merupakan alkaloid yang bersifat basa lemah dan asam lemah.
senyawa dengan keasaman lemah dan basa lemah akan sukar terionisasi sehingga mudah menembus sawar darah otak. Kemudian teofilin dan trembomin merupakan asam lemah dengan pKa 8,6 dan 9,9. Teofilin berbentuk kristal putih, pahit dan sedikit larut dalam air. Kemudian kofein tidak bersifat asam karena tidak mempunyai atom hidrogen yang dapat dilepaskan, sehingga kofein merupakan basa yang sangat lemah. Kemudian aktivitas farmakolis turunan metilhexantin. Teman-teman bisa lihat pada tabel. Di sini ada terdiri dari 3 obat, yaitu kafein, teofilin, dan trembomin. Keterangannya bahwa bintang 1 lebih aktif dibanding 2 dan 2 lebih aktif dibanding 3. Selanjutnya, perangsangan psikomotor. Perangsangan psikomotor adalah senyawa yang dapat merangsang pusat psikomotor sistem saraf pusat. Digunakan terutama untuk meningkatkan suasana hati dan harapan pada penderita depresi mental. Selanjutnya, struktur umumnya teman-teman bisa lihat pada slide. Baik, saya Fitri, saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perangsang pusat simpatomimetikum. Senyawa simpatomimetik dapat menimbulkan efek perifer atau autonomi. Perangsang pusat simpatomimetik digunakan untuk pengobatan depresi ringan sebagai analeptik pada depresi akibat obat-obat depresi, hipnotik, dan narkotik. Juga bisa mengontrol kegemukan karena dapat menurunkan nafsu makan atau anoreksia. Perangsangan pusat simpatomimetik yang digunakan sebagai perangsang fisik antara lain adalah amfetamin sulfat, metamfetamin HCl, fenkafamin, dan metilfenidat HCl. Turunan fenilalkilamin berfungsi sebagai perangsang sistem saraf pusat karena dapat meningkatkan pengeluaran katekolamin, terutama dopamin dan neuropinefrin, dari penyimpanan intraneuronal. Pada dosis tinggi, turunan ini menghambat enzim monoamin oksidase. Selain itu, turunan fenilalkilamin juga menghambat mekanisme reuptake beberapa amin biogenik dan secara langsung merangsang reseptor adrenergik. Amfetamin dan beberapa turunannya dapat menurunkan nafsu makan karena bekerja secara langsung pada pusat kenyang di hipotalamus, sehingga secara langsung digunakan sebagai senyawa anoreksinergik untuk mengatasi kegemukan dan menurunkan berat badan. Berikut dapat dilihat pada gambar struktur dari mazindon, fenmetrazin, dan metilfenidat. Substitusi satu gugus metil pada gugus amin dapat meningkatkan aktivitas N-alkil yang lebih besar daripada gugus metil akan menurunkan aktivitas. N-metil dan N-alisiklik mempunyai peran penting untuk aktivitas perangsang sistem saraf pusat karena adanya proteksi sterik inaktivasi oleh enzim monoamin oksidase panjang. Substitusi dua gugus metil pada gugus amin atau metilasi pada rantai panjang secara drastis akan menurunkan aktivitas. Siklisasi pada rantai samping akan menurunkan efek perangsang sistem saraf pusat tetapi tidak mempengaruhi efek anoreksianya. Aktivitas akan maksimal bila jumlah atom C rantai samping sama dengan 2. Bila jumlah atom C rantai samping ditingkatkan, aktivitasnya akan menurun. Modifikasi molekul untuk meningkatkan sifat hidroksil akan menurunkan aktivitas. Adanya gugus hidroksi pada rantai samping akan menurunkan aktivitas, sedangkan hidroksilasi pada cincin aromatik akan menghilangkan aktivitas. Produksi cincin aromatik atau penggantian cincin aromatik dengan gugus alkil akan menghilangkan aktivitas. Isomer dextro mempunyai aktivitas 10-20 kali lebih besar dibandingkan isomer LeFo. Pemasukan gugus penarik elektron kuat seperti CF3 atau Cn pada posisi rantai samping akan menurunkan aktivitas. Sekian dari saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Saya akan melanjutkan materi dari Fitri. Langsung saja, antidepresan. Antidepresan adalah senyawa yang dapat menimbulkan efek antidepresi, digunakan secara luas untuk pengobatan pasien depresi oleh berbagai macam sebab. Antidepresan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu penghambat monoamin oksidase, antidepresan trisiklik, antidepresan tetrasiklik, dan golongan lainnya.
penghambat monoamin oksidase atau MAO. MAO yaitu enzim yang berperan dalam proses deaminasi oksidatif senyawa amin biogenik seperti dopamin, epinefrin, serotonin, norepinefrin, dan sebagainya. HSA bagian A, aktivitas analeptik penghambat MAO maksimal bila mempunyai struktur mirip amfetamin, yaitu apinefrin, norepinefrin, metamfetamin, amfetamin. B. Substitusi cincin aromatik, misalnya dengan gugus metoksi atau metal, dan hidrogenasi cincin akan menurunkan aktivitas penghambat. C. N-asilasi dan N-alkilasi. Gugus hidrasil akan menurunkan aktivitas. D. Penggantian fenik dengan beberapa cincin heterosiklik mengurangi aktivitas penghambat MAO dan menghilangkan aktivitas analeptik. E. Penambahan atau pengurangan panjang rantai pada gugus fenil dan hidrasin menyebabkan variasi aktivitas penghambat MAO dan analeptik. Obat lain yang dapat digunakan yaitu iproniazid dengan potensi relatif 1, isokarboksazid dengan potensi relatif 3,1, phenelzin dengan potensi relatif 18, metamfetamin tanpa potensi relatif, pheniprazin dengan potensi relatif 31, trasilsipropin dengan potensi relatif 45. Selanjutnya, antidepresan trisiklik, yaitu digunakan secara luas sebagai antidepresan, dapat meningkatkan suasana hati, aktivitas fisik, dan suasana mental, memperbaiki nafsu makan, dan pola tidur. Lebih efektif dibandingkan penghambat MAO. Mekanisme masih belum sepenuhnya diketahui, diduga disebabkan oleh penghambat reopatek, pelepasan biogenik monoamin di ujung saraf pada sistem saraf. Modifikasi ada 2, yaitu pada rantai samping dan pada cincin trisiklik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari teman saya, halusinogen. Halusinogen dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu turunan feniletilamin, turunan indol, dan turunan marihuana. Turunan feniletilamin yang aktif sebagai halusinogen hanyalah meskalin yang diisolasi dari batang kalkus. Dahulu digunakan sebagai upacara sekremen orang India. HSA. Adanya percabangan metal pada rantai samping isopropil meningkatkan aktivitas perangsang sistem saraf pusat dan halusinogen. Kedua, metoksilasi cincin benzen, posisi orto dan para meningkatkan aktivitas. Ketiga itu metilen dioksi juga meningkatkan aktivitas. Adapun rumus strukturnya dapat dilihat di samping, dan juga tabelnya bisa dilihat di samping. Selanjutnya kita akan membahas turunan indol. Turunan indol sederhana. Beberapa halusinogen memiliki struktur umum seperti seporotin, sifatnya lipofil sehingga mudah terpenetrasi pada sistem saraf pusat dan mencegah RX metabolit dan deaminasi oksidasi. Rumus strukturnya bisa dilihat pada gambar di samping. Begitu juga tabelnya. Untuk keterangannya, aktivitas masih kontroversial. Selanjutnya kita akan membahas turunan indol. Asam lisegat diperoleh dari Clevicepurea, jamur parasit pada gandum halusinogen yang sangat kuat. HSA adanya atom C asimetrik seperti pada C dan C5 dapat menghasilkan 4 diastereoisomer, yaitu D dan I.
asam ligeat serta D dan I, asam isoligeat hanya D, asam lisegat yang mempunyai aktivitas halusinogen. B. Aktivitas N-asetil akan terhidrolisis menjadi senyawa induktif. Bagian C-nya itu hidrogenasi pada ikatan rangkap C2-C3 menurunkan aktivitas 1/8 kali pada C9-C10 menghasilkan aktivitas. Untuk rumusnya bisa dilihat di samping, begitu juga tabel positif relatifnya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.